Bahkan dari misalnya satu bahan omongan gitu, satu premis, satu tema gitu. Orang yang beda-beda bisa beda. Bisa beda, ya, itu. Gitu ya. Iya, itu yang paling berasa. Wah, paling berasa itu yang paling benar-benar kayak kita tuh dikasih hak ngomong gitu. Iya kan? Itu benci gua kalau hak ngomong di penjara itu. Lu berasa banget ya maksudnya. Ya iyalah. Ya, gak usah sama lingkungan kantor. Nasabah aja kadang-kadang. Bu, ini kalau ini ketelah, kamu tahu apa? Ini kan kantor gua ya kan, tahu gua banyak kan ya. Kayak hak jawab kita, hak ngomong kita tiba-tiba dipatahin aja gara-gara satu profesi saat paman. Kembali lagi bersama Yuda Raja Musti. Apa kabar, Rio? Dumatu Bun? Sehat Mas Yud. Alhamdulillah. Tumben banget pakai baju berwarna begini, kuning. Mas kicap bro. Warna kicap bener. Kicap. Warnanya yang gue permasalahin, bukan mereknya. Gua lagi main tempat Jawin. Win beli kaos polos dong. Hitam ada nggak? Nggak ada, habis. Ada yang gini. Ya udah deh, nggak apa-apa. Tumben. Iya. Jarang-jarang melihat lu pakai warna kuning begini soalnya. Iya, baju gua selemari hitam semua emang. Iya, hitam kecuali seragam. Seragam satpam, ya kan? Jangan. House band semua isinya. Ada lagi apaan? Kayak biasa kita ngobrol-ngobrol soal stand up yo. Stand up ya? Iya. Jadi gue sih kayak lu gabung stand up tuh dari kapan gitu? Gabung. Ini kandang lu nih, ini markas lu nih. Iya, ini Lounge 78. Lounge 78 tempat open mic-nya, latihannya. Jakbar, hiburan rakyat. hiburan rakyat, tempat terakhir nih di sini. Di sini udah berapa tahun di sini kan? Udah lama, ini paling lama nih. Paling lama. Iya, dari 18 apa 17 udah mulai di sini nih. Kayaknya sebelumnya juga udah dah. Enggak ya? Gue tuh Jakbar masuk 2015 Pak Yud. Lu 2015? 2015, awal-awalnya audisi Street Komedi 5 tuh. Yang juaranya Sirin. Rin Harmana? Itu awal-awal masuk gue lagi ada audisi Street. Oh pas audisi Street? Pas banget audisi? Minggu besoknya audisi Street. Jadi gue open mic pertama datang, belum gabung Jakbar tuh. Minggu keduanya nggak boleh open mic karena lagi ada audisi Street. Lalu kagak ikut karena kagak tahu. Kagak tahu lah, orang baru kali open mic baru tahu. Rio. Di situ tuh masih di Tadi dulu, gua ke distrak ya. Lu ngeginiin susah banget sih. Lah emang buntung ya kan. Ini kan cuma gimmick sebetulnya. Fungsi sih nggak ada. Iya kagak ada. Begini kagak kebuang abunya. Bangsat. Minum dulu dah. Aduh 2015. 2015 gua. Audisi Street. Bagaimana ceritanya awalnya bisa? Jadi di kantor gue tuh ada ini ya, di Bank Mandiri dulu tuh ada lomba stand up gitu lah, gue dicemplungin gitu. Yang kate Bang Danet bukan sih yang yang jurinya. Juri-juri ya. Juri-jurinya boy kombo-kombonya masih. Tapi gue belum nyampe ke arah pusat, gugur di awal. Oh masih audisi. cabang. Gugur di cabang. Itu dia dicemplungin lah. Terus ada satu temen yang bilang katanya di Cikepau tuh ada tuh audisi tempat open mic namanya open mic stand up Jakbar. Oh anjing iya masih Cikepau sih. Cikepau. Nah, terus si Tino tuh namanya. Nah Tino itu kenal sama Erwin karena pernah dikomputin Erwin sebelum-belumnya. Ikutlah gua. Nah, gue inget banget gua pakai sendal jepit, kata pakai si culun banget. Pulang kerja kan kagak pikiran apa-apa kan, kagak pikiran stand up harus pakai sepatu apa gimana. Dulu kerja pakai sepatu ya? Pakai sepatu, pulang sendal jepit. Karena begah ya kan, 8 jam pakai sepatu pantopel apa yang enggak begah sih? Gerah ya kan. Keringetan kaki keringetan. Gua open mic sekali di situ tuh. Diketawain tuh ngomongin jari buntung awal-awal. Open mic. Enggak, tapi maksud gua kan lu ikut yang mandiri dulu berarti? Yang di daerah? Itu apa? Di cabang, di kota. Itu kalah tuh. Kan itu sebelum lomba itu, ayo udah open mic gitu. Oh emang udah ada yang ngajakin. Oh. Si Tino itu. Open mic lah gua tuh. Ada yang ngetawain, happy deh tuh. Terus gua ngomong di atas panggung tuh. Ingat banget lah baru-barunya Regen Indra juara lah sama si Suci. Terus gue ngomong di atas Apip Diki ya? Oh iya, lagi banyak-banyak itu pemilik Cikepau rame banget kan. Terus gue ngomong gitu, boleh nggak sih, gimana sih caranya gabung di komunitas ini tapi di atas panggung ngomongnya pakai mic, langsung didengerin orang banyak. Terus dia bilang, terus turun baru Erwin ngasih tahu, ya udah sering datang kata dia gitu.
pas. Karena tiap hari tuh lo datang ke Cikepau. Cepau, nggak tiap hari juga. Tiap Jumat. Tiap hari kok kagak ada anak-anak ya katanya suruh. Tapi sumpah demi Allah, gue pernah sama istri gue kan nonton stand up nih, gue bilang seru nih Jumat dateng sepi ngetanya. Terus mereka nggak ada open mic, gue datang aja makan, libur. ya makan kentang minum teh doang ya. Mereka lagi libur, ternyata persiapan street goblok. Tapi dari yang tahu stand up-nya itu dari mana berarti yo? Dari si Tino itu. Tahu stand up-nya? Lah buka. Oh enggak, nonton. Nonton di Sucinya Babe gua. Oh 3, 2 apa 3 Babe ya? 3. 3. Nonton Sucinya Babe, Bene itu. Oh di YouTube. Di TV. Oh di Kompas. Kompasnya, kan TV Kompas tuh. Gua nonton anjing seru kayaknya stand up. Tapi nggak ada keinginan untuk itu. Stand up belum ada. Karena satpam dipaksa gitu ya nonton Kompas. Bukan. Dipegang itu lehernya, nonton. Iya, nonton kan komandan pasukan Kompas. Aduh, singkatan anjing, baru sadar gua. Agak. Iya kan? Komandan pasukan. Oh bukan. Oh kagak dipaksa. Bukan. Emang kagak sengaja nyetel. Kagak sengaja nyetel nonton, terus seneng aja gitu. Nyari-nyari di YouTube dah tuh. Mulai mundur tuh Suci 2, Suci 1 kan ada tuh. Iya. Terus ada video-videonya Radit mulai suka nonton doang awalnya. Lu sendiri itu? Sendiri. Sampai sama bini nonton. Ya, kadang berdua, kadang sendiri nonton gitu, udah suka nonton. Oh, taunya dari situ. Baru itu di kantor itu. Nah, gue nih suka nyela-nyela orang gitu. Emang ininya, emang mulutnya. Mulutnya, gitu. nyela-nyela. Jadi dicemplungin lah tuh, suruh ikutan stand up gitu, lomba stand up. Gitu lomba stand up. Di kolam. Hah? Di kolam. Enggak, di laut anjing. Kata lu dicemplungin. Iya, kan nggak harus kolam kan. Iya, benar. Maksudnya kolam stand up ini. Kolam stand up. Gitu. Udah lautan kita mau. Oh iya udah lautan malah ya. Parah. Udah. Dari situ baru akhirnya lomba yang berarti lomba dulu apa open mic dulu? Open mic dulu. Open mic dulu. Open mic dulu baru lomba. Oh berarti lu udah tahu kalau misalnya nulis materi stand up tuh harus materi sendiri gitu. Udah tahunya dari mana? Dia ini nonton YouTube itu. Oh, sama baca dulu kan ada yang Aco, terus ini apa keterangannya kalau lu buka di Google kan ada tuh. Aco bicara tentang stand up komedi, Ernest bicara tentang stand up komedi gitu-gitu tuh. Kayak artikel itu. Yeah. Tapi setelah open mic di Jabar pertama kali, waktu lomba, ini sumpah demi Tuhan, gue bawain beatnya Adnan. Tahunya dari nonton Adnan di hari itu, yang pertama kali open mic. Oh. Anjing kok bisa lucu gini ya gitu. Ya, terus tetap aja udah baca tapi tetap bawain beat orang. kagak ketahuan. Jurinya Reno waktu itu. Reno. Reno Fernandi. Reno mah nggak berkomunitas dia mah. Nggak kenal orang, nggak tahu kalau itu beat siapa jadinya. Tapi emang kalah juga sih. Ya udahlah ya kan. Udah bawain orang, beat orang kalah juga. Kalah juga emang. Kalah tuh. Tapi mulai dimasukin grup Jakbar tuh gara-gara open mix itu tutup, pindah ke Heyday. Oh, balik lagi ke Heyday depannya. Depannya yang pom bensin. Dulu Heyday. Yang depan pom bensin. Oh iya benar. Oh iya pom bensin sini kan, sebelum habis tot lah gitu. Iya, habis tot lah. Pindah di Heyday. Ada namanya Sucai 1 tuh. Oh, kompetisi internal. Pertama kali dibikin. Ingat banget gue daftarnya sama si Rere tuh. Waktu kompetisinya jalan putaran pertama, gue nilai tertinggi. Oh iya? Iya. Rijal jauh ketinggalan semua dah tuh. Pokoknya nilai tertinggi. Ingat banget gue hadiahnya dikasih duit 100.000 sama Yudakan. Sama gratis foto sama Apip. Anjir. Itu tahun berapa Sucai 1 berarti? Tahun 2015. Oh 15 itu ya? 15 mau ke 16 lah, akhir-akhir 15 lah itu kayaknya. Itu. Enggak, tapi maksud gua gini yo. Gua tuh ngeliat lu ya di situ. Di mana? Di Heyday. Emang gua pernah sekali doang tapi. Ada beberapa kali lu. Kagak yo, sekali doang. 2 kali lu Falah, sering banget. Rombongan ya? Rombongan. Nah, udah gua lupa. Lu masih gondrong. Masih. Ini juga masih gondrong sebenarnya. Udah di dalam. Kan gak harus ada isiannya sih ngobrol kan ya. Udah normal aja. Emang ngehe aja. Kenapa harus gak bisa ngeliat celah dikit dilucuin gitu. Emang parah nih komedi konsultan. Tapi lu dari awal ngomongin si profesi lu apa ya? Oh enggak. Apa tuh? Ini ngomongin kondisi cacat ini fisik doang, ya? kondisi Tangan, fisik ya. Tangan. Ya, jari buntung ini doang.
Iya, awal-awal kan itu kan. Iya. Nah pas berarti kan tuh peralihan tuh. Maksud gua enggak, sebelum peralihan deh. Ngebahas tangan lu buntung ini aja kan. Sebenarnya kan kayaknya menurutku berat deh, yo. Berat nggak sih maksudnya buat nggak banyak gitu ya kan? Iya, kondisinya maksudnya anjing gue sebenarnya malu nih ngebahas ini gitu. Ada perdebatan batin kayak gitu kan pasti awal-awalnya. Apa nggak ada kalau nggak ada gua karena orangnya udah secuek itu aja. Oh, karena emang lu udah terima sama udah kondisinya. emang udah buntung. Awal-awal iyalah, awal putus. Karena gua dikerjain temen gua tuh ada namanya si Mawan. Jadi baru ini kan putus nih. Selisih 2 hari atau 3 hari. Itu kan Jumat, Sabtu, Minggu, Seninnya tuh briefing satu kantor gitu. Kepala cabang semuanya, sapam semuanya pokoknya briefing gitu. Dia matahin ini tau nggak lu, tunjuk-tunjukkan manekin, stek gitu. Terus di tengah-tengah orang banyak dia bilang, kita dari pihak supir, pramubakti dan semuanya udah patungan buat Rio. Gue udah kesanjung tuh depan orang banyak. Ya sekarang kita udah beliin jari manekin anjing. Itu sakit hati gua sekali-sekalinya masalah jari buntung itu doang. Karena baru 3 hari. Oh, itu baru banget. Diceng-ceng. Kenapa sih? Gara-gara apa sih kejepit? Gigit monyet. Oh. Agak ini apa? Lagi motor lah, udah banyak lah di YouTube lah cerita lah ini mah. Oh, itu awal-awal berarti emang udah waktu lu stand up terus ngebahas si buntung itu udah damai sebenarnya kondisinya. Udah lama, Udah bodo amat. Makanya lu ngebahas itu. Kenapa lu nggak bahas soal profesi di awal-awal? Nggak apa ya, nggak tertarik gua. Nggak tertarik gara-gara? Apa yang mau dibahas gitu? Oh, nggak nemu celahnya. Nggak nemu celahnya. Atau lu kejebak gara-gara udah kayak enakan paling bahas paling tepat. Kejebak berarti. Jebak, jadi ngomongin orang cacat lain dari kita cacat gitu. Kayak kekurung di situ doang. Jadinya. Yeah. Bahkan dari audisi Suci 7 tuh, si Primawan tuh udah bilang sama gua. Kenapa tuh? Ini lu bahas tentang satpam. Suci 7 tuh masih bandeng gua, agak mau bahas tentang satpam. Agak pernah nulis beat tentang satpam. Berarti 2 tahun lu kagak pernah nulis beat soal satpam itu? Pernah. Sampai audisi Suci 7. Karena kalau ngebahas ini mau dibawa kemana juga, iya nggak sih? Maksudnya misalnya lu mau audisi kompetisi di TV gitu, lu ngebahasnya jari lu buntung. Mau ngebahas ini mungkin materinya ntar habis, mau ngejadiin ini sudut pandang bagaimana. Tapi memang pada saat itu gue nggak berpikiran masuk industrinya, Yud. Oh, memang stand up aja. Udah senang-senang aja. Memang karena senang aja. Karena senang dan terus kabur dari masalah rumah tangga. Oh, itu yang lu bikin tetap open mic. Karena gue akhirnya nemu nih di mana lu mau tua mau muda kayaknya sama aja deh dalam satu komunitas. Nah, peluangnya. Ini nih peluangnya terus kayak kita nggak ada jarak ya? Nggak ada jarak. Iya, gua malu. Padahal lu kan beda berapa puluh tahun sama gua. 1 dekade sih. Kayak lah itu tuh yang gua tuh capek gitu kayak di kantor. Ini orang pengen banget dihormatin sih iya, gitu. Banyak yang gila hormat. Gila hormat namanya kantoran. Iya, nah benci gua sama lingkungan itu. Posisi lu security ya. Iya benar. Kalau di sini cuek-cuek aja gitu. Padahal pastinya gini, setelah gue kayaknya duit temen-temen di sini lebih banyak daripada orang di kantor gue dah, gitu dalam pikiran gue. Karena happy aja. Nah, ini nih lingkungan yang tepat kayak buat gue gitu, makanya gue kemana nggak mikirin kompetisi dulu gitu tadinya, nggak mikirin industri. Kompetisi pertama gue Sucai, terus Blue Night-nya Bang Danet tuh. Nah itu tuh titiknya. Gua tuh pecah tapi nggak menang, cuman beatnya diinget. Terus ada Danet nge-tweet beat favorit gua nih ngomongin orang budak gitu. Beat gua, nah terus Robi tuh mulai follow Twitter gue, terus si Robi Canghe, Robi Tumewu kejauhan, Rante mulai ada tuh. Rante Tumewu, Rante Canghe sih lebih. Iya. Mulai notice. Terus seneng gua. Itu udah kesenangan yang luar biasa lah. Boro-boro Suci dah kagak kepikiran gua mah. Itu. Tapi si Primawan ngomong begitu berarti lu ikut audisi Suci? Suci ikut. Ikut aja. Penasaran tinggi doang. Oh, pengen tahu aja bisa nggak nih gua gitu. Gitu doang. Kata aja di kata Biko.
Sama Piko. Kok sama Viko? 6 kan Piko jurinya. Emang iya? Iya, Piko, Pak Dendro, Calontong. Ada Viko. Ada Piko jurinya. 6 ikut. 7 ikut lagi. 7 ikut. Belum bahas security juga tuh. 8? Nah 8 tuh udah punya show gua. Yang Babak Belur sama Kemal sama ini. Iya, Wow, paling pecah gua di sini Jakbar. Oh, kayaknya setnya mumpuni nih. itu set apa? Keluarga, ngebahas keluarga. Belum security Belum. juga? Buset. 2018 kan itu ya? Iya, 18, suci 8. Pecah gua, tapi dapet thank you doang dari Panji. Audisi, makasih ya. Udah gitu. Itu bahas keluarga, suci 8. Ya itu tuh udah mulai tertarik industrinya gua. Karena Udah ngerasa mulai- panggung gua udah cukup panggung nih banyak nih. Ya, panggung offernya gitu ya. Udah ngerasa kayaknya mampu lah gua gitu. Udah waktunya nih. Waktunya dah gitu. Kagak Kagak juga. Suca? Susah sekali gua ikut. Yang 4? Susah 2. Lah, malah 2. 3, 4 kagak ngikut? Wah, kagak tertarik gua udah. Mendingan jualan parfum, duitnya jelas. Nyapam. 2 di-cut juga? Iya, ini masuk di biliknya Arif Didu doang terakhir. Yang tahap 2? Sesi 2 doang ya, sesi 3-nya enggak. Agak kepanggil? Agak panggil. Ya, belum. Cuma pas Suci kemarin baru. Nah, 9 itu prosesnya 9. ternyata panjang tuh kan dari 18 sampai 2020 kan 2 tahun tuh. Betul. Nah, itu gua ngerasain tuh pecah di mana-mana lah gitu. Diajakin Panji CMM, juara di mana-mana, udah juara mandiri yang tadi nggak juara nasional, terus lomba motor UUS juara 3. Tetap kalah sama Moa. Sama Moa, iya. Tapi kan Moa sekarang jauh. Dadah, Moa gitu kan kayak gitu-gitu. Terus sama Pengapung juga udah. Terus juara 1 stand up Kamis malam tuh yang 19 komunitas. Itu juara juga. Terus komedi money market tuh paling sering gua. CMM, ya? Awal kenal Mas Panji tuh dari 18 sampai 2020. Dan kayak gua ngerasanya ini kalau gua nggak ikut 9 nih sayang gitu. Karena secara kapasitas kayaknya mumpuni gua. Ada kepercayaan diri lebih kan biasanya kan kayak gitu. Betul. Udah ngerasa pantas, udah ngerasa jam terbang udah banyak, panggung semua udah gue libas. Iya, masalahnya jarang ngebom gua. Hampir nggak pernah malah. Itu. Selama sih 2 tahun ini nih. 18-20. Iya, ngebom-bom sekali ya final J-Kompes doang tuh yang goblok dah itu. Itu doang udah. Blunder lah dikit. Iya, tapi kan masih dapat applause break 2 kali. Kalau nggak dapat applause break mungkin sampai sekarang nggak stand up. Trauma. Ada itu doang final J-Kompes. Itu doang sekali-sekalinya dalam kurun waktu 2 tahun ngebom tuh. Itu doang, panggung gede ya. 18 ke 20 itu. Nah, tapi sampai ketemu akhirnya lu udah gue bahas deh soal profesi. Gitu gimana? Gua tuh setelah gua cerna-cerna gua pikir-pikir lagi kayaknya ini doang yang belum pernah gua jadiin beat audisi deh. Karena ini udah semua. Keluarga udah gua bahas. Apalagi nih yang deket sama gua. Ya. Duh, udah deh profesi. Profesi, pilihan terakhir. Malah pilihan terakhir berarti. Iya, dan cuma punya materi 3 menit doang. Buat audisi. Nggak nyampe 3 menit malah orang closingnya masih beat ngojek. Oh iya? Kalau lihat audisi gua sih closingnya masih beat ngojek, masih beat lama. Yang online kan? Online. Iya, kan dia sempet offline dulu kan, terus kepotong itu kan. Akhirnya offline nggak ikut kan? Offline nggak ikut, baru online yang ikut. Online. Orang audisi silvernya tuh gue jelek banget karena nggak pernah stand up di depan layar kan. Terus sama Awe dilolosin tuh. Sama Bang Awe, gue tuh tahu potensi lu karena banyak lah gue ada nonton lu, sepanggung sama lu, kayak gara-gara Mas Panji itu. Terus dia bilang, coba lu seharian ini dah belajar stand up di depan kamera gitu, nanti buat audisi goldennya gitu. Karena kelihatan canggungnya lu ya. Canggung, bukan secara penulisan jelek, bukan. Jadi karena kelihatan canggung doang. Iya, bukan Lela. Lela canggung, bapaknya bingung, mamanya bingung. Nadanya jadi begitu sih.
si security ini profesi ini lu bahas ini, tapi sengaja dengan sengaja udah. Cuma memang belum punya materi yang banyak, tabungannya belum banyak. Belum sekali. Waktu audisi Doang 3 kan mau nggak mau kan kalau ini misalnya nih audisi, lu ngebahas security. Lolos, tayang, orang tahu lu security. Mau nggak mau kan itu akan lu bahas terus. Lu udah tahu resiko itu berarti? Tahu. Udah sadar. Tahu. Berarti lu harus nulis materi yang berbau-bau security gitu jadinya. Iya. Jadinya begitu dapat golden ticketnya, gua ketemu sama Rizal, sama Erwin. Dia mapping jauh aja, coba dicabang-cabangin dah kemana-mana dah. Si security ini. Minimal dapat premisnya gitu. Udah, cabang-cabangin. Nyabang nyampe final. Ternyata nyabanginnya jauh banget nyampe final. Ternyata kan itu kan sempat ragu kan, emang bisa Pak profesi satpam ini dibawa jauh di kompetisi gitu kan. Kayak sebetulnya kayak orang pikir kayaknya nggak bisa deh. Ternyata malah gue tuh nemuin keenakannya nih. Kayaknya dikasih tema apa aja kalau masuk. Karena kan kita lihat kayak misalnya sepanjang Suci ya, kayaknya yang personanya tebel dari profesi kan nggak semuanya berhasil kan. Gamael untung masih final. Iya. Kang Ferry, detektif Sersan Daslan. Sersan Daslan, iya. Blitu Munawir. Maksudnya adalah beberapa contoh di sepanjang sejarah Suci tuh yang personanya profesi nggak juara gitu, nggak berhasil. Ya paling jauh tuh Gamael bisa juara 3 ya. Suci berapa itu dia? 6. Suci 6. Polisi gitu. Nah, sementara yang juara nih banyak yang materinya lebih umum, lebih general gitu. Yang personanya kayaknya nggak terlalu terkurung sama satu persona doang gitu kayaknya. Lebih observasi gitu, lebih banyak yang dibahas gitu. Nah, sementara hal kayak gitu tuh ada di Ali Akbar. Iya kan? Ali Akbar kan lebih general tuh, ngebahas apa yang receh-receh itu, observasi ngelihatnya. Nah, lu tuh profesi pas final nih, pas akhirnya lu berdua masuk final. Aduh anjing nih kayak perang. Iya, kayak perang nih anjing, maksud gue emang beneran kayak perang nih. Ali itu punya track record, dia observasinya luas. Lu tebel di profesinya tebel gitu. Lu punya ketakutan nggak tapi waktu final anjing nih gimana nih gitu? Apalagi main 2 babak ya kemarin ya? 2 babak. Pada saat final itu sebenarnya kalau yang banyak belum gue cerita tuh kayak takut mah pasti ada ya kan, tapi lebih ke yang ya karena gue sekamar sama Ali tuh dari 6 besar. Aduh. Sekamar sama dia. Jadi yang kayak gue nih dua orang hopeless gitu, kayak Ali yang udah ya Ali apalagi kita tahu ada stoknya banyak apa segala, terus orangnya yang udah mulai yang adalah nggak usah dipikirin lah gitu. Nah bersih tegangnya tuh gara-gara ini yang justru gara-gara udah masuk final tuh baru tegangnya itu, karena dipisahkan kamarnya kan. Akhirnya kita berdua tuh bikin perjanjian yang mungkin orang-orang nggak tahu. Perjanjian, lu kalau gua bahas ini, lu mau bahas yang mana tentang gua gitu. Biar ada rasa adil aja. Tapi sejauh mana yang nggak boleh dibahas tentang lo, kan pasti ada ofensifnya ke lawan kan. Makanya gue ajak duduk berdua gitu. Ini bukan kong kali kong berarti kan? Apa ya namanya? Bukan kong kali kong sama sekali bukan. Jadi hanya sebatas persetujuan doang. Ayo lu membuat kesepakatan lah. Membuat kesepakatan. Lu boleh nyerang gue di sini. Di sisi yang mana? Di sisi yang mana? Tapi gue boleh nyerang lu yang di mana? Nah, lu sebaliknya lu nggak mau diserang di mana? Tapi lo tanya juga, gue nggak boleh diserang di mana gitu. Kan ada Ari nyerang masalah video gue yang istri gue yang kalau dapat mobil gitu segala macam itu kan diserang sama dia. Sedangkan gue tuh nyerang Ali di premis dia itu yang bilang orang Timur tradisi juara 2 doang. Dia nggak sadar kalau lawannya sama-sama Timur gitu. Oh itu diobrolin tuh? Obrolin sama gue, ada ngambil beat dia yang ini. Kan gue cerita nih beat, kan gue buka semua materinya kan, kita sama-sama buka materi. Gue ngebahas beat lu karena menurut gue juara ada orang yang bisa menginspirasi. Nah gue mainin dari beat lu tuh nggak menginspirasi. Nah itu tuh yang gue buka. Selebihnya mau yang materi kedua mah udah personal masing-masing. Udah di babak pertama itu doang. Tapi lu punya strategi khusus waktu itu, waktu final? Nah Ate yang ngasih tahu. Apa tuh? Jadi
Dari berapa besar tuh Kompas tuh udah nawarin mau stand up pakai seragam Sapam enggak gitu. Gue tuh selalu nolak gitu. Ngapain dong, verbal gue kuat gitu. Iya. Gue bilang gue kuat mbak verbalnya. Iya. Enggak apa-apa, biar seru aja. Namanya TV kan ada kebutuhannya mungkin ya kan. Gue nggak mau. Nah pas 3 besar. Nggak mau gak alasannya? Ya gue ngerasa verbal gue kuat. Nggak harus pakai. Nggak harus. Ya. Gue udah bisa kok nekanin pakai verbal gue. Kalau meyakinkan orang tuh gue tuh Gua Sapam gitu. Ya. Baru tuh yang di 3 besar AT Cosmek AT bilang, lo kalau mau lawan Ali emang harus gimmick bang, karena Ali gimmicknya banyak gitu-gitu. Baru gua apa gua pakai seragam Sapam aja ya. Nah itu tuh baru gua konsultasi, ngajaklah si Cang Surya tuh untuk jadi Sapam set gitu. Karena posisinya jujur ya kita teman-teman komik itu pasti kan ngerasa waktu final lu sama Ali gitu. Ali ya udah kita tahu jam terbangnya lah. Iya, gitu. di atas kertas lah dia jagoin para komik pasti betul, Ali. Betul. Iya. Jujur-jujuran aja Iya, emang pasti iya. Ali tuh dijagoin, banyak dijagoin. Suca udah pernah. Terus yang sebelum Subi dia juara. Nah, Suci ketemu lu nih final. Kita agak ketar-ketir juga. Kejutan apa lagi nih yang bakal dikasih sama Ali di babak final gitu kan. Iya. Semua pada nungguin. Ternyata yang lebih mengejutkan lu. Iya. Pada waktu final emang fair aja udah. Makanya Fair, ya iya. udah menang jadinya. Lu lebih ngasih kejutan, lu lebih bagus performa ya udah juara gitu. Bener dong? Iya, bener. Tapi lu expect bakal juara? Enggak. Tapi niat buat juara? Niat, cuma lu nggak expect juara? Nothing tulus aja? Nothing tulus lah, udah 2 besar ngapain lagi. Iya. Di 3 besar tuh udah sebenarnya yang dari bertiga ini yang menggebu-gebu Ate. Sampai sekarang kayaknya. Buktinya apa dulu? Kan lebih jauh dari kita berdua kan dia sekarang kan. Lebih kenceng kan sekarang kan. Iya. Yang menggebu-gebu mau Ate. Karena Ate tuh nyari pembuktian banget gitu di panggung. Ya karena teman-temannya udah. Teman-temannya Bintang Emon udah, Ali udah. Udah pernah juara gitu. Iya. Dia harus nih. Gitu. Harus dia tuh. Betul. Makanya secara effort nulis apa segala macem Ate gitu. Berarti lu nothing tulus, tapi lu nggak expect buat juara dan ternyata rezekinya juara. Iya. Sampai gue bilang di mana-mana tuh kayak gue ini waktu itu gara-garanya open mic berdua Nope ke Ciledug. Belum Suci baru dapat golden ticket doang. Terus open mic Ciledug. Gue ngebom, Nope pecah. Terus Nope nanya, target lu sampai kapan di Suci gitu? Sampai mana ya? Sampai mana? Orang gue jawab cuma gini, target gue mah nggak muluk-muluk Pe. Andaikan keluar tapi dalam keadaan pecah gitu doang. Pecah berarti dalam artian yang teman lainnya lebih lucu dan gue nggak ada failnya gue emang kurang lucu aja dari teman-teman yang lain, tapi bukan yang kepleset gara-gara apa gitu, nggak gitu pokoknya. Gue maunya pecah kayak Levi lah gitu, kan keluar terhormat lah gitu. Targetnya itu. Tapi kan tetap aja nggak keinget orang. Ya, targetnya itu. Nggak mikirin jauh-jauh. Manjang. Lah, terus ternyata. Gue berasa banget maksudnya setelah lu juara kan lu sempet bimbang tuh kemarin. Parah. Kemarin. Mau nerusin kerja, mau diterusin apa enggak. Sampai Bang Haji suruh ke psikolog. Curhat ke sono kemari, minta pendapat Bang Rahman, minta pendapat siapa. Iya. Terus setelah berapa bulan itu abis juara? 5 apa 6 bulan gitu ya, cabut. Karena? Ya gara-gara konsultasi itu. Mas Panji tuh yang ini, Om Bang Rahman lah. Mas Panji bilang gitu. Mas Panji kan awalnya mau ngasih kerjaan gua ini kan dia. Megang markas Comika. Oh. Katanya karya itu butuh dihidupin dari penghasilan. Jadi lu harus punya penghasilan tetap dulu baru bisa berkarya. Karena lu kan masih orang yang baru nih masuk ke industri ini gitu. Terus? Udah kerja sama gua aja di Comika, megang tuh markas Comika, pegang dah sama lu. Jadi lu yang megang ya itunya tuh apa open mic segala macam gitu. Terus dalam hati gua ini orangnya ini sembarangan. Terus Mas Panji kan orang yang gua hormatin. Ini kalau salah-salah gua kerja, hubungan gua jadi jelek gitu. Betul.
gue tolak akhirnya, gue gak mengiyakan. Padahal udah banyak yang ngomongin mau bergabung di Comika, enggak. Nah itu Kayaknya kalaupun kerja sama orang, mending sama orang lain. ya gitu, andai kan pahit-pahitnya itu. Tapi paling enggak gambarannya jadi dapet. Kayak oh ini memang harus. Terus ada kerjaan-kerjaan terus kayaknya waktunya gue pindah kerja dah kayaknya nih. Jegel tuh yang bilang kalau lu mau di industri lama, ini nih kita nggak tahu rezekinya sampai kapan. Berarti tergantung lu manage uangnya, minimal lu punya budget 5 sampai 6 bulan untuk hidup. Betul. Ketika lu nggak ada pekerjaan. Ya itu yang gue terapin. Ternyata jobnya banyak di awal habis juara itu. Iya. Sampai di WhatsApp orang pajak kan berarti banyak ya kan ya. Nah itu tuh ya akhirnya. Ke waro. Ke Ditek ya. Kalau dari 5 juta tiba-tiba kok puluhan juta rekening lo gitu. Nah itu tuh yang mulai beraniin diri untuk ini nih kayaknya waktunya dah gitu. Konsultasi sama istri juga, ya udahlah cabut lah gitu. Resign akhirnya. Punya apa namanya? Pegangan. Ya punya pegangan dan tapi elunya juga punya keyakinan gitu buat full terjun di sini. Berarti sekarang full stand up. Full stand up. Sebelumnya kan lu security berapa tahun berarti? Terakhir resign tahun ke-16. Tahun ke-16. Iya. Lama banget. Iya. Gila. Lama banget. Itu antara udah 16 tahun tuh. Antara orang tuh biasanya udah betah tuh dalam kondisi udah mau ngapain lagi sih, udah gue di sini aja sampai pensiun gitu. Banyak yang terjebak yang Iya, tapi lu berani memutuskan untuk enggak, gue harus cabut gitu walaupun udah berapa tahun. Dan posisinya kan kerja begini kan kagak ada gaji bulanan gitu. Gaji bulanan. Beda sama itu ya, biar kata gajinya segitu juga tapi ada bulanan. Ada bulanannya. Ketahuan. Oh, berarti lu berani mutusin buat gambling lah udah gitu. Gambling. Orang udah juara gitu. Masa iya industri tidak menghampiri aku? Iya. Ternyata ada juga yang enggak. Itu kan klise sebetulnya. Klise. Tapi gimana? Tapi happy aja gitu. Iya, fake aja. Fake aja, benar. Ya, karena memang tanpa disadarin kayaknya kalau lu gerak ada aja deh duitnya gitu. Benar. Dan kalau lu gerak di dalam sekup Sapam ya lu tahu pergerakan lu cuma segitu aja penghasilan lu. Nah kalau itu yang bikin lu juga akhirnya nyari kerjaan samping-sampingannya juga. Iya. Apa jualan parfum, jualan jamu. Iya. Bergerak gua tuh udah bukan di Sapam doang gitu sudah. Dari udah berapa tahun juga emang udah begitu ya. Nah gua tuh orang yang kayaknya nggak bisa kayak kadang-kadang gua bingung sama temen-temen gua Sapam. Dia kan gini pertanyaannya kayak gini nih, lu digaji 5 juta, kalau nggak cukup ya cari pekerjaan lain gitu. Nah banyak teman-teman Sapam tuh ya udahlah dicukup-cukupin, kan gua nggak bisa kayak gitu anjir. Kayak ini nggak ada yang salah deh sama pola pikir kayak gitu menurut gua. Makanya gua tuh kayak orang kegilaan kerja padahal bukan, emang utangnya juga banyak ya kan. Ya itulah pokoknya gua kayaknya nih kalau bergeraknya lebih Sapam ini kan waktunya terus ya kan, kita udah di Senin sampai Jumat tuh, jadi bergeraknya tuh kurang lebar gitu, nggak leluasa. Sedangkan gua tuh tahu nih di industri ini nih kalau lu bergerak tuh duitnya aja sekali bergerak tuh mungkin kalau dapat ngelebihin apa yang lu dapetin dari Satpam. Ya, makin banyak lu gerak, makin banyak lu juga income gitu. Yang lu dapet gitu. Maksudnya fair lah gitu. Kalau lu diem lu nggak ngelakuin apa-apa ya lu nggak dapet apa-apa gitu. Kayak juara doang mah ya selesai udah. Yeah. Nah kayaknya gue mau memanfaatin itu tuh yang Rio ini juara loh gitu. Momentum itu. Jadi gue gerak sana sini ya alhamdulillah gitu. Ayo. Hidup juga kan? Hidup lebih mewah malah daripada Satpam. Ya iya dong. Iya dong. Tapi apa yang lu rasain perubahan yang paling besar di hidup lu semenjak lu mungkin nggak harus pas abis after juara ya, tapi semenjak lu gabung stand up gitu berubah banget nih hidup. Ini pola pikir yang signifikan sih. Pola pikir tuh ya lu ngelihat satu hal tuh kayak sudut pandangnya udah mulai beda gitu. Kalau dulu di lingkungan Sapam kan lu tuh kayak hak ngomong lu tuh kayak patah aja gitu loh. Enggak ya. Lu tau gak sih kayak orang tuh ngeliat ya mau beropini apa sih lu? Cuma Satpam kayak gitu. Agak bakal didengar orang. Nah di stand up itu di lingkungannya nggak kayak begitu.
mau lu gembel kayak apa kayak opini lu tuh malah kok dia punya pola pikir kayak gini ya. Oh ini pola pikirnya kayak gini ya. Ternyata dari sudut pandang orang yang kayak gini nih ngomongin hal ini nih bisa ada benernya. Kita tuh se-aware itu ternyata, seterbuka itu pemikiran kita. Nah itu bahkan dari misalnya satu bahan omongan gitu, satu premis, satu tema gitu. Orang yang beda-beda bisa beda. Bisa beda, ya, itu. Gitu ya. Iya, itu yang paling berasa. Wah, berasa itu yang paling bener-bener kayak kita tuh dikasih hak ngomong gitu. Iya kan? Itu benci gua kalau hak ngomong di penjara itu. Lu berasa banget ya maksudnya. Iyalah. Ya, gak usah sama lingkungan kantor. Nasabah aja kadang-kadang, Bu, ini kalau ini kita lelah, kamu tahu apa? Ini kan kantor gua ya kan, tahu gua banyak kan ya. Kayak hak jawab kita, hak ngomong kita tiba-tiba dipatahin aja gara-gara satu profesi satpam. Maksud gua kan itu kan nggak perlu kayak gitu. Kayak kalau di lingkungan kantor tuh kayak manusia nggak manusia gitu. Yeah. Gitu tuh. Sebel gak lu? Pasti sebel kan? Benar. Orang lu nguasain kantor itu tiba-tiba ada orang masuk mentang-mentang tabungannya banyak terus bilang, kamu tahu apa sih? Saya bisa ngomong pala cabang kamu. Kok kayaknya anjing gue rendah banget sih di mata lu gitu. Gak ada harganya banget. Iya. Tapi itu lu kuat-kuatin bertahun-tahun. Iya, udah masa bodoh kan jadinya ujungnya. Itu kan jadi nggak bagus akhirnya. Selain pola pikir apa lagi berarti? Mental lah. Mentalnya gede sekarang lebih inilah. Bisa jumawa. Apa yang disombongin jelas sama apa yang didapetin gitu. Kalau dulu kan jatuhnya bohong ya. Gitu. Bisa aja ngarang-ngarang gitu bisa iya kan. Kalau sekarang kan ya real, lihat aja sekarang gitu. Jadi apa yang kita omongin misalkan terdengar orang sombong, kan nggak ada niat orang buat nyomong kan, tapi terdengar sombong, tapi ya ini kenyataan yang udah berubah gitu. Betul. Harus lo terima gitu. Gue baru kemarin ngajak teman-teman seangkatan gue tuh, ayo makan yuk gitu. Wah, bentuk terima kasih lah gitu. Seangkatan di mana? Satpam. Oh iya? Iya. Makan-makan. Terus kayak, oh ternyata nggak berat kok ngeluarin duit 1 juta buat ngasih makan mereka. Dulu boro-boro segitu gitu maksudnya. Itu tuh yang kayak, oh ini nih memang secara derajat lu tuh udah naik gitu tanpa lu sadarin. Bukan berarti ngasih makan mereka pengen muji-muji gue, nggak ada maksud ke arah situ. Bentuk bersyukur aja. Bentuk bersyukur gitu. Aja. Temen gue dulu gitu. Iya, ayo makan yuk sekali-kali dah gitu. Gue yang bayarin gitu. Karena dulu belum pernah. Gue bayarin lo. Yang ada gue ngutang mulu, kopi gue ngutang gitu-gitu kali ya. Iya, lebih kayak itu. Bentuk kayak gitu. Bukannya pengen nyombong, pengen ngerendahin mereka juga. Enggak, lebih kayak itu. Berarti masih akrab berarti sama temen? Masih ya? Masih main gua. Masih nongkrong. Masih nongkrong. Tapi ini terakhir nih Om, kalau nggak ada stand up ya, kebayang nggak ente? Mau jadi apa? Ya entah sekarang lu mungkin gimana atau secara pola pikir lu gimana? Kalau nggak ada stand up, satpam tua ya. Sampai tua ya? Iya. Karena profesi itu profesi lumayan jahat menurut gua satpam tuh. Karena orang tuh apalagi di bank ya, kayak dilema untuk enggak kok enak kok ini gitu kayak ya lu kerja lu gitu doang. Emang nggak berat ya, maksudnya kan jagain nasabah lah. Berat tuh kan mungkin setahun, tahun kedua lu udah mulai terbiasa lu ngadepin nasabah. Itu kan gara-gara stand up tuh resah gua. Ternyata anjing ini tuh meresahkan. Sebelum ketemu stand up tuh gua ngerasa ya nikmat-nikmat aja ya. Elah kepala cabang ngomel kayak gimana, pura-pura budak kan gitu kayak ya mungkin usaha lah paling ya. Tapi usaha kan akhirnya jadi sekarang lebih berkembang malah gara-gara dapat duit dari stand up. Kayak gitu kali. Ya pola pikir mah lebih udah pasti jauh banget berubahnya. Ntar deh, gue penasaran si satpam ini yo. Apalagi lu di bank. Bukannya resikonya gede ya? Pasti resikonya iya gede. Dong. Apalagi banyak berita yang orang suka udah nungguin di depan, udah ngincer orang habis ngambil duit. Itu kerjaan lo dong. Tapi kan skalanya 1:100 itu. Jadi kayak. Tapi lu pernah ketemu kasus kayak begitu? Sudah banyak yang gua nggak bisa ceritain ada kamera. Bahkan masalah internal kepala cabangnya itu banyak banget. Gue denger beberapa sih, gue aja yang cerita apa ya. Jangan. Ada. Jadi Rio nih
Ya itulah beberapa itu yang menurut gua lumayan berat jadi satpam. Karena lu ya satpam pokoknya pekerjaan yang paling berat di satu perusahaan itu satpam sama supir itu. Supir yang Ngupirin bos. oh Gitu udah pasti karena banyak rahasia yang harus ditutupin. oh lebih ke situ. Kayak ya lu bingung antara bingung, lu tuh bingung lu mau cerita beresiko sama lu nggak cerita ketika dia kenapa-napa lu yang ke bawah, keseret, kenapa lu nggak ngomong gitu. Resiko di luar yang rampok lah, maling lah, apalah itu yang menurut gue yang paling dekat dan paling bahaya tuh itu. Ini nggak bisa banget lu ceritain 1-2 gitu. Kalau emang di sini nggak bisa, berarti lu mungkin mau menceritakan itu di mana gitu? Ada mungkin kan gue ada spesial kali, ada gue singgung-singgung tipis lah di spesial gue. Di spesial lu nih? Ada mungkin. Ada yang lu ceritain 1-2 mah? 1-2 ada. Ya yang berat-berat mah enggak kali ya? Enggak, takut ada gua. digital download soalnya. Yang paling Kerekam tetap juga. ada di digital ya. Yang paling bener mah ini yang kejadian paling ini yang paling kocak nih. Panji pernah punya beat ya kan, yang orang paling ATM non tunai. ATM non tunai. Yang dibuang di Bogor. Nah, lu tahu itu di area cabang gua ATM yang diambil. Oh iya. Iya. Yang dia mau nyolong ATM, ternyata ATM non tunai. ATM non tunai. Akhirnya mesinnya dibuang. Dibuang di Bogor, Iya. di tol Bogor. Nah itu tuh kejadiannya, gua yang kontrol. Kan gua kan kerja di area nih, gua kontrol kan semua cabang-cabang di bawah area gua, Jakarta Barat. Iya. Kontrol gua. Ngider. Ya masih aman. Paginya hilang. Oh berarti pas lu lagi nggak di tempat itu dia gerak tuh. Jadi kontrol itu dalam satu malam kan 2 kali. Iya. Jam 12 sama jam 3 tuh. Kayaknya dia udah ngegambar kayaknya. Ngegambar, kontrolnya jamnya nggak dirubah. Jadi kayak ngegambar gitu. Orang videonya itu kocak banget. Jadi orang masuk matiin lampunya tanpa sadar, CCTV-nya infrared. Yang di ATM itu kan. Dipikir infrared ini kan nggak ngambil gambar ATM, kan infrared mah tetap mau segelap apapun ke gambar kan. Kelihatan. Jadi masuk orang satu matiin lampu. Jadi gue tuh videonya sempat dikasih dari CCTV-nya karena kan gue orang yang kontrol. Ini nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa kalau ini mah udah jadi beatnya Panji juga. Terus dia masuk, mas matiin lampu, dia goyang tuh mesinnya gini, dek. Yang kalau yang ada uangnya kan ditanam ke lantai kan, diangkur bahasanya. Nggak goyang, yang ini gini, dek, digoyang gitu. Keluar lagi dia. Nggak lama datang mobil box mundur gitu. Diputus-putus, dek, dimasukin ke inian, ke mobil box. Tutup, kabur, Gua rasa berantem kayak di tol tuh dia. Anjing nggak ada duitnya. Iya, makan goblok baca anjing ini ATM non tunai. Iya. Goblok. Itulah kalau kalau maling pinter. Jangan tolol. Lagian dia jelas bacanya gede di atas ya, ATM non tunai. Masih digeret anjing. Kan kenapa nggak kebaca? Gara-gara lampunya kan dia matiin. Iya juga. Goblok emang. Galak. Ya udah kalau begitu terima kasih. Iya. Show kapan berarti? 8 Oktober di Trilogi Kalibata Universitas Auditorium Universitas Trilogi di Kalibata. Insecurity tiket banyak. Masih ada? Masih banyak. OTS ada 200.000. OTS 200.000. Iya. Pesannya di mana? Loket.com. Ntar lu cari aja tiket Insecurity, langsung dibeli, datang tanggal 8 di Auditorium Universitas Trilogi di Kalibata, Jakarta Selatan. Oke, mantap. Dadah. Terima kasih. Dadah. Dah.